jarak, kecepatan, dan jauh. Selamat malam semuanya. Soalnya kita mulai, sebelum memulai pertemuan pada malam hari ini, kita awali dengan berdoa. Berdoa, mulai. Berdoa selesai. Oke. Oke, udah kelihatan ya? Sudah kelihatan, sudah kelihatan. Ya, langsung saja kita bahas materinya ini ringkasan ya. Ya, berapa lama nih? Cuma 7 halaman totalnya. Sini ada pengertian kecepatan, jarak, dan juga waktu. Ini ada beberapa rumus. Nah, materi ini doang ya? Oh ya. Nah, ini aku ringkas saja pakai ini. Segitiga, jarak, kecepatan, dan juga waktu. Kita besarkan aja. Segitiga. Mungkin udah pernah dengar ya ini ya. Ini J, jarak, yang ini kecepatan, terus yang ini waktu. Rumusnya kan sebenarnya dari awal satu aja. Misalkan yang dicari J, si jarak. Sama dengan, nah ini kan kalau misalkan kiri kanan atau berbaring lurus tuh dikali berarti kan kecepatan dikali waktu. Nah kalau misalkan jadi kecepatan gimana? Kalau misalkan jadi kecepatan, berarti ya tinggal ini kan J-nya di atas, W di bawah. Berarti J-nya dibagi dengan W. Kecepatan sama dengan jarak dibagi waktu. Nah kalau waktu juga sama, jarak bagi kecepatan. Udah. Jadi kalau misalkan pakai segitiga jarak kecepatan waktu ini mungkin lebih enak. Terus ada, ya nih, tambahannya adalah rumus dari kecepatan rata-rata. Nah, jika terdapat lebih dari satu benda dengan kecepatan, jarak tempuh, dan waktu tempuh yang bervariasi. Jadi ada biasanya dua sih, dua atau tiga lah maksimal tuh. Jadinya lebih dari satu. Nah, itu akan dijumlah nih untuk mencari kecepatan. V, V itu kan kecepatan. Sama dengan S total yaitu jarak totalnya dibagi dengan waktu tempuh total. Itu kan time, waktu. Nah, untuk mencari jarak sendiri kan pakai rumus ini tadi kecepatan kali waktu, makanya V kali T kan, velocity kali time. Ini terus ditambah yang kedua dan seterusnya, batasnya berapa. Terus waktunya juga sama, kalau waktu tinggal ditambah aja waktunya. Udah deh, jadi ketemu. Materi ini aja. Ada pertanyaan sebelum kita lanjut ke soal latihan? Jadi materi ini dikit banget ya. Oke, lanjut Kak Tari. Siap, bentar. Kak, kalau misalnya ada soal tentang menyusul atau berpapasan, apakah ada rumus lagi? Kalau misalkan sebenarnya rumusnya nggak ada, cuma kita harus bisa melogikakan aja. Nanti kita langsung aja bahas di soal kalau yang itu. Soalnya kalau misalkan menyusul berarti kan dicari selisihnya. Berpapasan juga sama. Kalau menyusul kan arahnya menyusul gini misalkan. Nah, misalkan si A di sini titiknya, terus si B udah berangkat duluan. Nah, ini kan B maju, terus A juga maju. Nah, biasanya kalau kayak gini, aku agak, kalau rumus aku nggak hafal, cuma kalau misalkan dari soal mungkin lebih enak ya dilihatnya. Nah, ini kan pasti kan kecepatannya juga ikut maju kan, ini kecepatan si B.
Nah, kecepatan A juga pasti akan maju. Nah, tapi kemungkinan besar kan ini lebih besar kecepatannya, sedangkan yang ini lebih kecepatan A itu pasti lebih besar nilainya. Terus kecepatan B itu pasti lebih kecil. Karena kan memang menyusul kan tujuannya. Nah, itu biasanya dicari waktu. Jaraknya ke sini itu waktu berapa. Tapi kalau berpapasan, misalkan, ini garis lurus. Ini A, terus ini B. Misalkan tujuannya sama nih, ke titik X misalkan. Nah, ini A ke sini, terus B ke sini. Nah, itu biasanya dicari tuh sisi waktu datangnya. Karena kan kecepatan A berapa, kecepatan B itu juga berapa kan nggak tahu. Nah, ini cari. Nanti tuh biasanya di ujung-ujungnya ketemunya itu waktu, di mana waktu B berapa menit atau berapa jam, terus waktu A juga berapa. Nah, nanti cari selisihnya. Kalau udah ketemu selisihnya, baru deh. Jadi, kalau rumus nggak ada. Cuma yang ini aja tambahan nih, kecepatan rata-rata digabung. Kalau kecepatan rata-rata tuh ya kayak GLBB aja sebenarnya. Kalau misalkan kalian naik motor deh, kan nggak mungkin konstan misalkan 50 kilometer per jam. Pasti ada gerakannya kan, entah ngerem, entah ada percepatannya. Nah, kan tergantung kondisinya. Nah, ini contoh penerapan GLBB. Jadi awalnya 50 kilometer per jam, terus jadi turun 40 misalkan, terus karena sepi naik lagi sampai 80 mungkin. Nah, itu bisa kecepatan rata-rata. Gimana, Grace? Ada yang mau ditanyakan lagi nggak nih? Selain Grace atau Grace masih bingung nih? Oke, makasih kembali Grace. Siap Azra, tidak ada ya. Oke, kalau gitu langsung aja ke latihan soal. Ini kita kerjain bareng-bareng aja. Nomor satu, Elda meninggalkan kota A pada pukul 6.15 sampai kota B pada pukul 9.45. Elda mengendari mobilnya dengan kecepatan nih, rata-rata. Berarti ini kan kecepatan si Elda. Dan istirahat 1 jam. Berarti ini kan waktu yang terbuang kan, bukan waktu dalam perjalanan. Maka jaraknya berapa? Berarti kan di soal diketahui nih kecepatannya, kecepatan si Elda itu 60 kilometer per jam. Terus waktunya itu waktu bersih, nggak ada istirahat. Nah, berarti kita jadi selisih dari 6.15 ini sama 9.45. Berapa tuh selisihnya? Berarti berapa tuh? Berapa jam ya? Sekitar 3,5 jam ya? Enggak, 3,5 jam. Ya betul. 3,5 jam. Tapi kan di sini dia istirahat nih 1 jam. Berarti kan waktunya dikurangi 1 jam. Jadi waktunya adalah 2,5 jam. Wih, cepet banget Azren yang udah jawab B aja ya. Atau 5/2. Biar lebih gampang kan. Tinggal coret-coret nanti. Nah udah pakai rumus tadi jarak kan sama dengan intinya kan jarak nih. Kecepatan kali waktu. Nah ketemu di sini. Kecepatannya 60. Waktunya pakai yang 5/2. Nah 60 bagi 2 adalah 30. 30 kali 5 adalah 150. Satuannya jangan lupa jarak adalah satuan internasional kilometer. Berarti jawabannya adalah yang B. Begitu teman-teman. Kalau ini mungkin masih paham lah, soalnya masih ada kaitan sama segitiga tadi kan. Segitiga jarak kecepatan waktu. Next ke nomor 2, jarak rumah Nadira dan rumah Amaris. Pakai inisial aja kalau kayak gini. N sama A. Diketahui kan jaraknya itu 275 nih, ini jarak. Ini tuh jarak. Nadira berkendara dari rumahnya menuju rumah Amaris pukul 10 dengan kecepatan. Nah, ini berarti kecepatan si siapa ya? Nadira. Pada waktu bersamaan Amaris berkendara menuju rumah Nadira dengan kecepatan 58. Nah, ini kan berpapasan juga nih bakal. Tapi berpapasannya kalau misalkan di konsep tadi kan ini searah. Nah, ini berlawanan arah kayak gini. Misalkan ini tadi A, B.
Pasti kan ada perbedaan kecepatan kan, Amaris sama Nadira. Si Amaris maju, Nadira juga maju, tapi hitungannya kan yang satu plus satu negatif kan nanti akan ketemu di tengah jalan. Tapi tergantung kecepatan masing-masing. Jadi kalau kayak gini kita cari selisih kecepatannya. Nah, ini kan kecepatan si Nadira. Ya, Nadira 52, Amaris kecepatannya adalah 558. Jika melalui jalan yang sama, ya kan benar berarti kan anggapannya lurus gitu. Nah, ini Nadira melaju kecepatannya 52. Kalau Amaris lebih kencang lagi 5. Nah, jaraknya ini kan dianggap sama kan, yaitu 275 km. Nah, karena di sini, oke, Azra cepet banget ya jawabannya. D. Apakah benar yang ditanyakan pada pukul berapa mereka akan berpapasan? Nah, karena si Amaris lebih cepat, pasti otomatis agak maju dikit kan ke arah Nadira, misalkan sekitar sini. Ini hanya hipotesis saja, jadi belum tentu benar. Nah, karena jaraknya 275, terus ada kecepatan 1 sama 2, kecepatan Nadira sama Amaris. Berarti, oh maaf, maaf. Bukan selisih, karena ini arahnya sama, berarti kita jumlahkan. Nah, berarti ini arah yang sama, berarti kecepatan sama dengan kecepatan A tambah kecepatan yang B. Atau kecepatan 1 tambah kecepatan 2. Nah, jadi nanti ketemu nilainya adalah, kan dicari waktu nih. Waktunya jam berapa gitu. Nah, waktu kan rupanya jarak bagi kecepatan. Nah, karena di sini kecepatannya ada 2, berarti tinggal jumlah aja. Jaraknya 275 dibagi kecepatannya masing-masing tadi 52 sama 58. Nah, berarti kan 275 dibagi berapa nih? 110 ya. Berarti disederhanakan berapa ya? Dibagi 5, 275 bagi 5 kan 55. Oh, dibagi 55 bisa kayak ini. 2 275 bagi 55 kan 5. Terus 110 bagi 55 kan 2. Berarti 5/2 jam. Jadi itu kalau misalkan kita konversi kan jadi 5 bagi 2 kan 2. Sisa setengah berarti 2 jam 30 menit. Nah, ini baru waktu totalnya. Nah, berarti tinggal kita cari aja. Kan di sini berangkatnya jam 10 nih. Terus waktu bersamaan, berarti sama waktunya. Gak ada selisih. Berarti tinggal dijumlah aja jam 10:00 2. Udah ketemu deh jam 12:30. Betul kata Azra. Jawabannya yang D. Arah yang sama. Oh, kayak aku salah ngomong deh. Harusnya bolak-balik. Kalau arah yang sama itu kan yang menyusul, ya menyusul. Kalau misalkan yang berpapasan, itu berarti arahnya berbeda bolak-balik. Makanya ditambah. Kenapa ditambah? Kalau misalkan yang ini kan yang menyusul. Ini kan satu nambah, satu berkurang. Jadi misalkan si B ini 50 kecepatannya, si A ini 60 aja genap. Nah, ini kan lebih cepat 10 kilometer kan selisihnya, 10 kilometer per jam. Nah, otomatis tuh butuh waktu berapa lama biar bisa berpapasan. Tapi kondisinya si B ini tetap maju kan. Yaitu dari selisihnya ini. Jadi misalkan 1 jam si A ini 60 kilo, si A. Terus si B ini kan cuma 50 kilo, berarti 1 jam pertamanya si A ini udah
berkurang 10 kilo jaraknya sama si B. Jam kedua juga sama, berkurang 10 kilo, berkurang 10 kilo. Makanya di sini cari selisih. Nah, kalau misalkan yang ini kebalikannya, jaraknya jaraknya apa namanya, kecepatannya dijumlah karena apa namanya, lintasannya sama, cuman arahnya yang berlawanan, berpapasan, makanya dijumlah. Jadi begitu, Grace. Berarti kalau papasan, ya kalau papasan tergantung sebenarnya papasannya itu berlawanan atau searah. Jadi kalau misalkan ini kita tulis ini, kalau misalkan yang ini searah kan. Kalau searah berarti di jumlah. Kalau misalkan di sini ini berlawanan, itu di jumlah tadi dikurang harusnya. Dikurang. Jadi hapus ya. Bentar. Oh, udah. Kalau yang ini dikurang. Kan kalau udah ada catatannya gini nah ya. Konsepnya kan sebenarnya sama aja berpapasan, tapi ini dianggapnya kan menyusul kan, bukan berpapasan. Oke, Grace, nice. Bagus, bagus ada pertanyaan dari Grace nih. Nomor 3. Setiap pagi Nadira berjalan dari arah selatan menuju sekolah dengan kecepatannya adalah bentar, 60 meter per menit. Sedangkan Rania ke arah utara. Berarti kan ini berkebalikan kan? Si siapa tadi Nadira ke arah selatan berarti ke bawah. Terus si Rania ke atas. Kecepatannya 60 sama 90. Ini kecepatannya 60. Kurang lebih sama konsepnya harusnya ya. Diketahui jarak sekolah ke rumah mereka masing-masing adalah 700. Oh, berarti sama. Oh, agak beda nih. Jaraknya 720 meter. Jika Nadira berangkat jam 16.09, nah Rania 5.59 berapa? Oh, berarti kita cari, ini nggak ada kaitannya kayak tadi sebenarnya. Jadi kita cari waktu si Nadira sama si Rania. Habis itu dicari selisihnya. Nah, si Nadira itu kan berangkat jam 69, 6.09. Terus kecepatannya ini. Waktu kan sama dengan jarak dibagi kecepatan. Oke, Hang Banjang, ya B. Kecepatan si Nadira. Jaraknya 60. Bentar, bentar. Waktu. Jaraknya kok 60? Kebalik. Kecepatannya 60. Ini 720 per 60. Nah, ini bisa nih. Mau Azra juga B nih. 76 bagi 72 bagi 6. 1, 2. 12 menit berarti kan ini. Tinggal dijumlah waktunya ini. Jadi si Nadira nyampe jam berapa tuh? 6 lewat 9 tambah 12 menit berarti 6 lewat 21. Tinggal cari si Rania. Waktu si Rania. Jarak dibagi kecepatan Rania. Jaraknya kan sama, 720 dibagi. Nah, cuma si Rania ini lebih kencang, lebih cepat, yaitu 6, 90. Coret, coret. 72 bagi 9 kan 8 menit. Nah, udah tinggal dijumlah sama waktu si Rania berangkat. Kan berangkatnya lebih cepat, lebih awal. Berarti nyampainya di sini lebih cepat juga harusnya. 6 lewat 7 menit. Nah,
Tinggal dari selisih ya, tinggal dikurang aja nih. Ini selisihnya adalah berapa? Berapa menit? Ya, betul. Yang B itu 14 menit. Jawabannya yang B. Nomor 4. Pengendara A berangkat dari kota Zeta dengan kecepatan 60 kilometer per jam. Sejak kemudian pengendara B berangkat dari kota Zeta menuju jalur yang sama dengan pengendara A dengan oh ini kan menyusul nih berarti konsep yang ini searah berarti kan dikurang nanti kan gini lintasan nih lurus. Kok bengkok ya? Kan lintasan lurus. Nah, ini kan terus si A ini kan berangkat duluan misalkan si A posisinya ada di sini. Terus si B ini baru berangkat, baru nyusul. Tapi lebih cepat. Nah, ini kita cari selisihnya nih 80 sama 60, yaitu selisihnya 20 kilometer per jam. Jadi kecepatannya adalah 20. Nah, di mana 20 kilometer per jam ini si B itu bisa mengurangi jaraknya. Makanya kan dikurang sama si A sendiri itu. Nah, jaraknya udah ketemu, jarak kecepatannya udah ketemu, tinggal dicari oh nih waktu. 2 jam kemudian masih terus berjalan tanpa berhenti. Berarti ini kita anggap waktu kan. Yang ditanya adalah apakah pengendara B berhasil menyusul pengendara A dan berapa jaraknya? Oke, berarti cari jarak. Rumus jarak adalah oke Azra, wis cepet banget Azra nih ya. Kecepatan dikali waktu. Nah, kecepatannya 20, waktunya kan 2 jam nih. Berarti kan 40 kilo. Nah, kira-kira 40 kilo ini si pengendara B bisa menyusul atau enggak? Oke, Kang Banjang juga menjawab sama. Nah, kan di sini ada kata sejam kemudian. Nah, berarti kan otomatis jarak dari A sama B ini kan dari sini ke sini itu. Nah, dari B ke A ini kan 60 kilo. Nah, sedangkan yang ditempuh tuh baru 40 kilo. Berarti kan selisih jaraknya masih kurang 20 kilo. Kilo. Berarti kan B itu belum berhasil menyusul nih. Kalau tepat menyusul salah, berhasil salah nih. Berarti antara A sama B. Nah, jaraknya yaitu 60 kurangi 40 yaitu 20. Betul jawabannya yang B. Jadi si pengendara B ini belum berhasil menyusul. Masih kurang 20 kilo lagi. Alias kurang 1 jam lagi baru bisa berpapasan. Nomor 5, Rizky mengendarai sepeda motor dari rumahnya ke rumah Latif dengan jarak tempuh 18 kilo. Ini jarak dari arah berlawanan. Latif. Rizky mengendarai sepeda dari rumahnya ke rumah Latif dengan jarak tempuh 18 kilo berlawanan. Latif mengendarai sepeda menuju Rizky. Oh, sama kayak tadi nih, kayak yang mana? Kayak yang ini, nomor 2. 16 kilometer per jam dan 12 kilometer per jam. Ini kecepatan dari Rizky, ya ini Latif. Jika Rizky berangkat jam 8, Latif berangkat jam 8.15, berarti kan lebih cepat sih Rizky ya. Rizky curi start dulu nih. Inilah. Dia udah berangkat 15 menit dulu, berarti udah maju duluan nih. Terus Latif menyusul 15 menit kemudian. Berarti kan Rizky ini udah unggul waktu, waktunya Rizky itu udah lebih 15 menit kan, atau seperempat jam. Nah, berarti kan jaraknya tadi 18 kilo. Jarak kan rumusnya, maksudnya jarak yang ditempuh ini berarti jarak sama dengan kecepatan kali waktu. Kecepatannya si Rizky adalah 16, waktunya adalah seperempat, yaitu berarti
16 bagi 4 berarti 4 kilometer. Oke, Azra jawabnya oke. Berarti anggapnya Rizky misalkan dari sini nih, udah 4 kilo di depan. Nah, ini Rizky udah maju dulu. Nah, yang ditanya adalah akan berpapasan pada pukul berapa. Nah, berarti kalau misalkan tadi berlawanan, berarti kan di jumlah, ya kan? Berarti rumusnya adalah waktu sama dengan jarak dibagi kecepatannya di jumlah berarti. Kecepatan Rizky sama kecepatan si Latif. Nah, konsepnya sama kan, bener kan nih di jumlah. Berlawanan berarti di jumlah. Udah jarak sisanya, jarak sisa ya ini ya. Karena tadi totalnya 18 kilo, terus sudah berkurang 4 kilo, berarti kan sisa 14. Terus kecepatannya di jumlah yaitu 16 sama 12. Nah, berarti 14 bagi 2, 8. Ini kan setengah kan? Setengah jam. Setengah jam berapa menit? 30 menit. Nah, berarti kan kalau misalkan berangkatnya jam 8.15, ini kita jumlahkan dengan 30 menit atau setengah jam. Berarti kan jadi jam 8 lebih 45. Ya, betul. Kata Azra jawabannya. Lanjut ke nomor 6. Jika ada pertanyaan langsung tanya aja ya. Kalau nggak ada, dilanjut soalnya. Dika dan Adit pergi bermain ke tempat yang sama. Mereka berangkat menggunakan sepeda. Diketahui kecepatan Adit mengayuh sepeda adalah 5 kali dari kecepatan Dika. Berarti kecepatan Adit sama dengan 5 kali kecepatan Dika. Jika Dika berangkat jam 7, Adit jam 8, maka pukul berapa Adit menyusul Dika? Berarti kalau misalkan menggunakan perbandingan, kecepatan Adit, hmm, oh, Dika duluan ya berangkat ya. Berarti kecepatan Dika dibanding kecepatan Adit. Berarti kan yang 5-nya turun ke bawah, jadi 1/5. Nah, udah nih 1/5. Nah, ini si siapa ya? Adit menyusul Dika. Berarti ini satu satu banding 5. Karena 1/5, ini serinya 1 jam. Berarti kan kita anggap nih 5 kurang 1. Berarti kan. Jadi sisa 4. Maka perbandingannya ini jadi 1/4. Nah, kecepatan Dika banding kecepatan si Adit. Udah ketemu kecepatan si Adit. Oke, Azra jawab D. Sang Bajang juga jawab D sama. Berarti 1/4. Berarti waktunya itu adalah 1/4 jam. Karena rumus waktu kan adalah jarak dibagi kecepatan. Di sini kan didefinisikan bahwa kecepatan si mana Dika? Ya, Dika sama Adit. Jarak, jarak, jarak sama dengan ntar terhubung ya. Oh, bener-bener kok. Ya bener. 1/4 ini. Karena dapat menerima nilai 1 ya ini pengurangan 5 kurang 1 karena si Adit berangkat duluan dan itu lebih lambat padahal kan ya. Nah, dia berangkatnya 1 jam. Nah, berarti kan perbandingannya berkurang 1 kan, makanya jadi 4. Nah, udah deh dengan jarak yang sama yaitu 1 jam, satu itu yang udah diambil dibagi dengan kecepatan si Adit nih. Nah, berarti Adit bisa menyusulnya 1/4 jam atau
15 menit. Jawabannya yang D berarti. Ya, ente cuma, oh ya, 15 menit tuh. 7. Asep bersepeda dari kota A pada pukul 9 dengan kecepatannya 8 kilo. Ini berarti kecepatan dari si Asep. Jika ia diperkirakan akan sampai tempat tujuan jam 14, namun bila diharuskan pukul 13 sudah sampai, berarti kecepatannya harus berapa? Berarti ini kan waktunya, berapa nih waktunya? Jam 9 ke jam 13, berarti kan sisi 4 jam. Terus kecepatannya tadi adalah 8 kilo, yang ditanya adalah kecepatan. Berarti ini waktu yang kedua. Berarti jarak kan sama dengan kecepatan kali waktu yang pertama. Kecepatan yang kecepatannya 8, waktu pertama itu adalah 5 jam, berarti 40 kilo. Nah, berarti kan harus lebih cepat. Oke, Hang Bangjang jawabnya D. Kita masukkan ke rumusnya, kok jarak, kecepatan. Kecepatan yang kedua itu adalah jarak dibagi waktu. Oke, Azra juga B nih. Oke, yang lain gimana yang lain? Target, target. Aduh, ngelek ya? Oke, Adril B juga. Jaraknya tadi adalah 40, ketemu 40 kilo. Dibagi, nah waktunya ini kan berkurang nih, dibatasi 4 jam. Nah, berarti betul jawabannya B, Adril, Rin. Oke, nice. Jadi 10 kilometer per jam. Jadi harus menaikkan kecepatannya 2 kilometer per jam. Jawabannya yang B. Oke. Nomor 7. Nomor 7. Nomor 8. Ada dua bus yang akan sama-sama menuju kota. Nanti ada rekamannya, ada kok. Nanti dikirim adminnya di grup. Tenang aja. Oke, salsa jawabnya 8C. Ada dua bus yang akan sama-sama menuju kota Jakarta, di mana kedua bus tersebut akan melalui rute yang sama. Bus A berangkat dari Terminal Bandung dengan kecepatannya 60, ini bus A. Lalu bus B itu kecepatannya 75. Nanti coret-coretannya juga dikirim kok dia. Jika bus A berangkat jam 13, bus B berangkat 15.30, bus B dapat menyusul. Nah, kan sama-sama di Jakarta kan berarti rutenya sama nih. Bus A sama bus B, misalkan ini Jakarta. Nah, bus A itu udah berangkat dulu, misalkan sini. Nah, bus B itu jarak berapa jam nih? Dua jam setengah baru berangkat, baru nyusul. Arahnya sama ke arah Jakarta. Ini misalkan Jakarta. Oke, Azra juga menjawab C. Nah, karena di sini selisihnya 2,5 jam, selisih waktu ini, selisih waktunya adalah 2,5 jam. Yang ditanya adalah dapat menyusul jam berapa kan? Berarti kita cari waktu susulnya. Oke, bagus. Hang Banjang jawabannya juga C. Nah, berarti kita harus mencari jarak total dari Bandung Jakarta itu berapa? Jarak kan kecepatan kali waktu. Nah, kita pakai kecepatan si A. Oh, jarak ke Jakarta. Jarak selisih dulu nih, selisih dari B ke A. Kecepatan si A itu tadi 60 kali waktunya 2,5 jam. Jadi 150 kilo. Berarti BKA ini 150 kan. Terus A ke Jakarta berapa? Itu kita abaikan aja. Yang penting kan B ini menyusunnya jam berapa. Nah, rumusnya adalah waktu sama dengan jarak bagi kecepatan kan. Tapi menggunakan jarak biasa deh. Kecepatannya baru kecepatan si B. Kenapa jarak selisihnya ini jadi patokan ya? Karena itu sebagai patokan awal untuk menyusul.
Nah, kecepatannya sebelum kita masukkan kecepatan B, ini bukan kecepatan B harusnya. Kecepatan selisih. Berarti K aja. Seperti yang dijelaskan tadi sebelumnya. Nah, ini kan selisihnya berarti antara 75 sama 60. Berarti kecepatannya adalah 15. Nah, udah masukin nilainya berarti 150 kita bagi 15. Berarti kan 10 jam. Nah, udah dijumlah aja. Dari kan berangkatnya 15.30 si B. Berarti jam 15.30 tambah 10 jam. Berarti jam berapa tuh? 12.30. Benar, 1.30. Lama juga ya, 10 jam nih harus menyusul. Terus, bentar guys. Bisa dua nomor ya. Nomor 9. Dani bersepeda motor menuju Kudus dengan kecepatannya adalah 50 km per jam sejauh 8 km. Di belakangnya, Satrio menyusul nih dengan mengendarai sebuah mobil bergerak dengan kecepatan 80. Satrio kebut-kebutan nih. Satrio akan menyusul Dani dalam waktu berapa menit? Oke, di sini Salsa, Azra, terus Rin jawab C semua ya. Cepet banget nih hitung-hitungnya ya. Di sini diketahui jaraknya adalah 8 kilo nih. Ini jarak. Terus kecepatan si Dani 50, kalau kecepatan Satrio kan 80. Kayak Hang Banjan jawabnya C juga. Nah, berarti cari waktu. Waktu rumusnya adalah jarak bagi kecepatan. Jaraknya sendiri 8 kilo. Kecepatannya adalah kecepatan selisih. Karena kan tadi searah ya. Kalau searah kan dikurang ya. 8 dibagi, kita masukin aja sini deh. Kurang 50. Berarti kan per 30. Temu nih. Kan ini masih jam bentuknya. Kalau ke menit tinggal dikali 60 aja deh. 60 bagi 30. Berarti kan 2. Berarti kecepatannya adalah 16. Kecepatannya. Waktunya 16 menit. Betul teman-teman. Keren, keren. Jawabannya betul. Oke. Soal terakhir pada malam hari ini, soal penutup. Dina berlari 5 kali lebih cepat dari Dinu. Dinu ya, sama-sama D. Dinu lebih cerdas dari Dina. Pada satu ujian, Dinu berhasil menyelesaikan semua soal ujian pada pukul 13 dan mulai berjalan pulang. Dina berhasil menyelesaikan semua soal ujiannya setelah pukul 13.20. Yang ditanya adalah pada pukul berapa Dina tepat menyusul Dinu. Berarti kan searah nih. Kan gini. Misalkan Dinu tuh pakai inisial U. Misalkan Dinu udah duluan, Dina baru nyusul nih A. Arahnya sama. Yang ditanya adalah waktu. Berarti kan W. Oke, di sini udah jawab aja nih teman-teman nih. Salsarin, Hang Banjang juga jawab C semua nih. Nah, kan selisih waktunya tadi adalah selisih waktunya 20 menit. Tapi di sini diketahui bahwa Dina lebih cepat 5 kali daripada si Dinu. Berarti kecepatan si A sama dengan 5 kali kecepatan. Si si Dinu.
Nah, untuk menyusul, kecepatan menyusul tadi berarti kan dikurang. Kalau searah dikurang kan? Berarti langsung aja masuk rumusnya waktu sama kayak nomor 9, jarak bagi kecepatan. Jaraknya pasti sama. Jaraknya berapa? Jaraknya adalah 20 menit. Kok 20 menit. Jarak kecepatan kali waktu. Berarti kita cari dulu jaraknya. Kecepatan si Dino. Itu kan cuma 1/5 kali lebih cepat, cuma 1/5 ya. Ya, 1/5. 1/5 dari Dina. Ya, ini Dino. Ya betul, berarti 20. Dibanding dengan tadi kan selisihnya nih, kurangi dengan 1 alias yang KU aja deh. Jadi kan bisa 4. Nah, 4 kecepatan si Dino berarti dibagi 4. Jadi 5 menit. Yes. Sprint nih si Dina. Berarti 5 menit setelah jam 13.20. Berarti tinggal tambah aja. Yaitu adalah jam 13.25. Betul, jawabannya yang C, teman-teman. Silahkan kalau ada pertanyaan dulu nih. Yang nomor 9. Bentar ya, kita cek dulu. Oh, kenapa nomor 9 nggak perlu dikonversi ke meter? Nah, jadi kan sampai sini misalkan, nggak misal sih. Tadi kan ketemunya 8/30 nih ya. Nah, ini satuannya kan sebenarnya masih jam. Nah, untuk konversi ke satuan menit, nah itu nggak perlu pakai meter, teman-teman. Jadi kalau misalnya pakai meter, boleh, boleh. Mungkin lebih panjang aja caranya, lebih lama juga ngerjainnya. Ya kan ini baru 8/30 jam nih. Kan tinggal dicari aja, dikali dengan 60. Karena 1 jam itu kan 60 menit. Nah, ketemu nanti hasil akhirnya adalah 16 menit. Kalau misalkan dikonversi ke meter, nah itu agak panjang caranya. Jadi kita harus konversi kilometer jadi meter, konversi jam itu jadi menit kan. Jadi 2 kali kerja, bahkan atau 3 kali, lebih lama. Jadi gitu Tata. Oke, ada lagi pertanyaan yuk. Masih lama waktunya. Oke, makasih kembali Tata. Sambil nunggu yang tanya nih, filenya aku kirim ya. Masih nge. Oke, filenya udah lagi proses ya. Masih proses.
Silakan kalau ada pertanyaan teman-teman, jangan malu-malu. Bentar ya. Silakan. Metrik standar. Sabar guys. M series. Oke, terima kasih kembali Afiza, Azra. Semangat ya guys ya. Oke, silakan kalau ada pertanyaan teman-teman, masih ada waktunya. Kalau belum ada info pendaftaran, belum ada Azra. Ini juga gak ada info sama sekali. Makasih banyak. Oke, terima kasih kembali Azri. Silakan yang mau izin keluar nggak apa-apa. Yang belum ditunggu kok. Oke, kalau nggak ada pertanyaan ya udah kita tutup aja nggak apa teman-teman. Karena juga udah habis materinya ya. Oke, kita akhiri untuk menutup pertemuan pada malam hari ini kita berdoa terlebih dahulu, berdoa dimulai. Berdoa selesai. Terima kasih teman-teman semuanya. Semangat belajarnya. Ya, tunggu aja informasi pendaftaran. Semoga lekas ada lampu hijau. Ya, makasih Grace. Semangat semuanya. Selamat malam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.